Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roy Ardiansyah dengan NPM 20430018. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester mata kuliah pemrosesan data terdistribusi yang diambil oleh Bapak Dedi Irawan. Adapun soal yang diberikan yaitu ada 4. Yang pertama, teknik pengolahan data ada 2, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Berikan pengertian atau penjelasan dari keduanya dan berikan kelebihan dan kekurangannya. Untuk soal yang kedua, yaitu sebutkan apa saja pengaruh distribusi pada suatu organisasi dan berikan kelebihan serta kekurangan pengolahan data terdistribusi. Yang ketiga, sistem pengolahan data terdistribusi ada 2, yaitu sistem yang terintegrasi dan tidak terintegrasi. Berikan penjelasan dan contohnya. Untuk soal yang terakhir atau yang keempat yaitu sebutkan tujuan utama pengolahan data terdistribusi dan hal teknis yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Sini saya akan membahas soalnya satu persatu. Untuk soal yang pertama, teknik pengolahan data ada 2, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Berikan pengertian atau penjelasan dari keduanya dan berikan kelebihan serta kekurangannya. Jawab. Pengolahan data sentralisasi. Teknik pengolahan data sentralisasi merupakan sistem yang menempatkan data informasi yang terpusat, yang umumnya bersifat tertutup untuk umum dan distribusi terpusat, memiliki mainframe sebagai sumber basis data dan internet. Kelebihan pengolahan data sentralisasi yaitu yang pertama, tanggung jawab dengan mudah ditempatkan. Yang kedua, efektif penggunaan peralatan, perlengkapan, dan ruang. Yang ketiga, semua data terkait disimpan bersama-sama. Yang keempat, memberikan kontrol terpusat menggunakan teknologi. Yang kelima, mengurangi duplikasi dan peningkatan keamanan. Yang keenam yaitu informasi bergerak cepat, terutama dalam keadaan darurat. Yang ketujuh, duplikasi fungsi dan fasilitas yang diminimalkan pada gilirannya mengurangi biaya. Kekurangannya yang pertama yaitu dapat mengakibatkan peningkatan sistem pengarsipan pribadi. Yang kedua, membutuhkan waktu ekstra. Yang ketiga, pengembangan sistem dan arus informasi yang cepat. Yang keempat, pengembangan yang rendah. Yang keempat, biaya pengembangan yang rendah. Yang kelima, keberhasilan organisasi tergantung pada kompetensi eksekutif yang mungkin cukup berisiko. Pengolahan data desentralisasi. Teknik pengolahan data desentralisasi merupakan pemrosesan yang dilakukan di masing-masing pengguna yang dibagi menjadi 2, yaitu peer-to-peer dan sistem terdistribusi. Penempatan data atau informasi dan aplikasi yang digunakan untuk memperoleh informasi diletakkan secara tersebar, karena desentralisasi ini merupakan kebalikan dari sentralisasi. Kelebihan pengolahan data desentralisasi yaitu yang pertama, desentralisasi mengurangi beban kerja eksekutif. Yang kedua, pengembalian keputusan lebih cepat. Yang ketiga, meningkatkan biaya administrasi dari setiap divisi atau departemen. Yang keempat, tidak memerlukan ekstra ruang yang diperlukan untuk file terpusat. Kekurangan pengolahan data desentralisasi yaitu yang pertama, harus ada fasilitas fisik dan personil terlatih dari setiap divisi atau departemen. Yang kedua, kurangnya keseragaman dan prosedur konsisten sebagai departemen. Yang ketiga, kurangnya penganalisisan serta pengontrolan informasi. Dan yang keempat, kurangnya keseragaman atau konsistensi. Untuk soal yang kedua, yaitu sebutkan apa saja pengaruh distribusi pada suatu organisasi dan berikan kelebihan serta kekurangan pengolahan data terdistribusi. Jawaban. Pengaruh distribusi pada suatu organisasi yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan komputasi.
Yang kedua, meningkatkan kemampuan data storage. Yang ketiga, memungkinkan kerja lebih efisien. Yang keempat, meningkatkan end user. Kelebihannya yang pertama yaitu pengawasan distribusi dan pengambilan data jika beberapa seed yang berbeda dihubungkan. Seorang pemakai yang berbeda pada satu seed dapat mengakses data pada seed lain. Reliability dan availability sistem distribusi dapat terus-menerus berfungsi dalam menghadapi kegagalan dari seed sendiri atau mata rantai komunikasi antar seed. Kelebihan: otonomi lokal. Pendistribusian sistem mengizinkan sekelompok individu dalam sebuah perusahaan untuk melatih pengawasan lokal melalui data mereka sendiri. Dengan kemampuan ini, dapat mengurangi ketergantungan pada pusat pemrosesan. Selanjutnya, efisiensi dan fleksibel. Data dalam sistem distribusi dapat disimpan dekat dengan titik di mana data tersebut dipergunakan. Data dapat secara dinamik bergerak atau didesain, atau salinan dapat dihapus. Kekurangannya yang pertama yaitu tingginya kompleksitas juga dapat menyebabkan pembengkakan biaya. Yang kedua yaitu perubahan dari pengolahan data terpusat menjadi terdistribusi juga menjadi masalah karena belum ada standar metodologi dalam konversi DBMS terpusat menjadi DBMS terdistribusi. Yang ketiga yaitu keamanan data, yaitu bukan hanya satu sistem yang harus diberi proteksi keamanan data, melainkan juga fragmen-fragmennya yang tersebar di berbagai lokasi, juga jalur komunikasi antar sistem. Selanjutnya yaitu kendala mempertahankan integritas, karena dalam menjaga integritas sistem melalui jaringan juga dapat memakan resource yang besar dari jaringan. Untuk lanjut ke soal nomor 3, sistem pengolahan data terdistribusi ada dua, yaitu sistem yang terintegrasi dan tidak terintegrasi. Berikan penjelasan dan contohnya. Jawab. Sistem pengolahan data terdistribusi terintegrasi adalah suatu sistem terdistribusi yang dirancang secara terkoordinasi sehingga komponen-komponen yang terpisah menggunakan file dari data, struktur data, program dan protokol yang umum yang dapat meningkatkan efektivitas atau mendukung evolusi sistem. Contohnya, konsumen yang membeli barang secara online menggunakan aplikasi Shopee. Sistem pengolahan data terdistribusi tidak terintegrasi, yaitu sistem pengolahan data terdistribusi yang dirancang secara tidak teratur, teracak, atau tidak terkoordinasi. Contohnya, peternak sapi yang menjual langsung sapi miliknya sendiri menjelang Hari Raya Kurban. Lanjut ke soal yang nomor 4, atau soal yang terakhir, yaitu sebutkan tujuan utama pengolahan data terdistribusi dan hal teknis yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Jawab. Tujuan utama pengolahan data terdistribusi. Yang pertama, otonomi lokal. Memberikan tingkat otonomi lokal dalam komputasi kepada kelompok pemakai lokal. Yang kedua, produktivitas pemakai. Menyediakan teknik dan bahasa sehingga pemakai dapat memberi hasil yang maksimum dalam menggunakan sistem komputer. Yang selanjutnya yaitu dialog terminal. Membuat terminal mudah digunakan dengan struktur dialog yang menghasilkan inteligensia yang terdistribusi. Selanjutnya, jarak menjadi tidak nyata. Membuat jarak menjadi tidak nyata dengan menggunakan jaringan yang sesuai rancangannya. Selanjutnya yaitu privasi dan keamanan. Mencegah pengaksesan data dan sumber daya tanpa izin dan melindungi data dari kegagalan maupun tindak kejahatan. Selanjutnya yaitu ada audit, menjamin pengupdatean rekor yang penting, seperti data keuangan yang dapat diaudit dengan penuh. Selanjutnya, penyembunyian kerumitan. Sistem sedapat mungkin menyembunyikan kerumitan dari user.
Adapun hal teknis yang diperlukan untuk mencapai tujuan, yaitu penggunaan komputer mini dan mikro, selanjutnya teknik database, jaringan komputer, struktur jaringan yang fleksibel, kontrol saluran yang standar, terminal virtual, kriptografi, keamanan, audit, bahasa tingkat tinggi, kamus data, strategi atau administrasi sistem data dan jaringan. Sekian video tugas ujian akhir semester mata kuliah pemrosesan data terdistribusi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.